Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas momen inersia benda nyata atau disebut juga benda kontinu. Benda kontinu itu yang dimaksud adalah benda dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai. Contohnya adalah mungkin silinder pecal, bola pecal, atau mungkin cincin tipis atau cincin pertunangan, atau mungkin juga batang kurus ya. Kalau berputar itu berapa momen inersianya? Kita bisa hitung dengan menggunakan teori seperti ini ya. Kalau misalkan saya punya benda sembarang ini, tidak tahu mungkin lempengan logam boleh, atau benda secara umum, boleh juga benda 3 dimensi. Kalau misalkan saya punya cuplikan massa, saya ambil cuplikan massa sebanyak dm gitu ya. Tahu ya cuplikan ya. Nah, cuplikan itu ya kita ngambil sedikit aja, massa sebanyak dm, jaraknya r kecil dari pusat massa ini. Nah, kita misalkan ada cuplikan massa sebesar dm yang berjarak r kecil dari poros putar. Artinya nanti cuplikan massa ini kita putar, boleh secara putaran jarum jam, boleh berlawanan. Jadi r nanti akan menjadi jari-jari putarannya gitu ya. Karena mutar, berarti r akan menjadi jari-jari putaran. Nanti momen inersianya itu bisa kita hitung pakai integral. Jadi integral R kuadrat dm. Dm tadi adalah cuplikan massa itu ya. Saya beri keterangan aja, I-nya itu adalah momen inersia. Satuannya adalah kilogram meter kuadrat, sedangkan R itu adalah jari-jari putaran. Satuannya meter, sedangkan dm itu adalah cuplikan massa dari benda tersebut. Disatuannya adalah kilogram. Nah, nanti dengan menggunakan teori ini atau rumus ini kita bisa menghitung momen inersia suatu benda, bisa batang kurus atau mungkin silinder pecal, bahkan mungkin bola pecal, bisa benda 1 dimensi, 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, ini saya kasih contoh, misalkan batang kurus. Batang kurus itu maksudnya tebalnya bisa diabaikan terhadap panjangnya. Misalnya masanya M, panjangnya itu L. Diputar dengan sumbu putar melalui pusat masanya. Pusat masanya berarti tengah-tengahnya gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau panjang batang itu L, maka tentu saja jarak tengah-tengah ke masing-masing ujungnya itu adalah setengah L. Nah, kalau kita ingin menghitung berapa momen inersia kalau diputar terhadap pusat masanya. Jadi mutarnya boleh putar secara putaran jarum jam, boleh berlawanan ya. Boleh, tidak akan pengaruhi nilai dari momen inersia. Nah, saya umpamakan aja ke sana itu sumbu X, yang ini sumbu Y melalui pusat masanya. Nah, di sini panjangnya L, sehingga kalau saya bergerak sini itu berarti nilainya min setengah L ya. Ujung yang ini nilainya berarti setengah L. Jadi ini istilahnya absisnya kalau di matematika. Karena ingat, seluruh panjangnya L. Sini min setengah L, situ plus setengah L. Paham kan? Oke, terus kemudian kalau kita mau mencari berapa momen inersia batang kurus ini, kita ambil cuplikan massa di sini. Misalnya ini sebanyak dm. Nah, ini berjarak dari pusat massa adalah X. Jadi nanti kalau diputar, maka cuplikan massa ini juga akan berputar seperti ini dengan mengambil jari-jari sebesar X gitu ya. Nah, sehingga kalau kita pakai rumus yang tadi bahwa I itu sama dengan integral R kuadrat dm. Nah, R-nya itu tentu saja bernilai sama dengan X, ya kan? Sedangkan dm ini kita kaitkan dengan massa seluruhnya ya. Jadi kita pakai perbandingan dm dibagi dengan dx itu adalah M dibagi dengan L. Perhatikan dm itu kan cuplikannya sedikit ini ya. Kalau seluruhnya berarti M. Seluruhnya berarti panjangnya L. Kalau dx itu cuplikan panjang yang sedikit ini. Nah, itu dx ya. Sehingga kita bisa mengganti dm-nya pakai itu. Pakai ini ya. Jadi integral R-nya itu X. Sedangkan dm-nya itu berarti kalikan ke sana ya. Jadi kalau gitu M per L kali dx. M per L-nya saya keluarkan. M per L berarti ini tinggal integral X kuadrat dx. Nah, ini integral yang sangat mudah. Integral ini hasilnya adalah X pangkat 3 per 3.
Nah, batasnya berapa integral ini? Batasnya adalah dari ujung kiri sampai ujung kanan. Jadi min setengah L sampai plus setengah L. Jadi min setengah L sampai plus setengah L. Selanjutnya 3 ini bisa kita keluarkan aja. Jadi M per 3L gitu dikeluarkan. Jadi dalamnya itu tinggal X pangkat 3 dengan batas min setengah L hingga plus setengah L. Seperti itu. Ya, lanjut. Berarti ini sama dengan berapa? M per 3L. Nah, ini bisa ditulis. Ini setengah L-nya masukkan dulu ya. Jadi setengah L pangkat 3. Lalu Anda kurangi dengan min setengah L masuk ke sini. Min setengah L pangkat 3. Nah, seperti itu. Akhirnya ini kita dapatkan bahwa M per 3L itu sama dengan L pangkat 3 per 8. Ini min 1 pangkat 3, min 1 kali min. Berarti plus ya. Nah, ini L pangkat 3 per 8 juga. Nah, seperti itu. Berarti kalau gitu M per 3L dikali dengan berapa ini? 2 per 8 L pangkat 3. Nah, ini kan seperempat ya, 2 per 8. Seperempat kali sepertiga. 1/12 L pangkat 3 dibagi L itu L kuadrat. Jadi hasilnya akhirnya 1/12 ml kuadrat. Inilah nilai momen inersia untuk batang kurus yang diputar dengan sumbu melalui pusat massa. Kita sering menyebut sebagai inul melalui pusat massa. O itu adalah pusat massa. 1/12 ml kuadrat. Jadi kalau begitu untuk silinder pejal, bola pejal, dan sebagainya, kita bisa menghitungnya pakai rumus integral seperti ini. Silakan mencoba sendiri ya. Nah, ini saya sajikan tabel momen inersia beberapa benda ya. Maksudnya ini yang saya berikan yang penting-penting saja, artinya yang sering keluar di soal. Nah, yang pertama adalah batang kurus yang sudah kita buktikan tadi. Kalau diputar dengan sumbu melalui pusat massa itu adalah 1/12 ml kuadrat. Momen inersianya 1/12 ml kuadrat. Kalau silinder pejal, ya nggak usah pakai integral. Kalau mau membuktikan silakan. Nanti kalau diintegral, dari hasil pengintegralan, nilainya adalah setengah mr kuadrat, di mana M itu massa dari silinder, R itu adalah jari-jarinya. Tapi kalau bola itu ada dua, bola pejal sama bola rongga. Diputar melalui pusat massa, seperti bumi berotasi pada porosnya gitu ya. Kalau bumi dianggap bola pejal, maka I0-nya adalah 2/5 mr kuadrat. Sedangkan kalau rongga, contohnya adalah bola pingpong. Nah, bola rongga itu I0-nya adalah 2/3 mr kuadrat. Lebih besar sedikit dibandingkan dengan bola pejal gitu ya. Nah, sedangkan kalau cincin tipis, cincin pertunangan diputar dengan sumbu melalui pusat massanya, I0-nya itu adalah mr kuadrat. Nah, sekali lagi, M massa benda, R itu berarti jari-jarinya, gitu ya. Nah, masalahnya bagaimana kalau seandainya ternyata kita tidak ditanya momen inersia dengan sumbu melalui pusat massa, tetapi di poros yang lain, misalkan batang kurus ini ditanjakan diputar terhadap salah satu ujungnya, atau mungkin pada titik tertentu pada batang ini. Gimana caranya? Nah, itu kita bisa kerjakan dengan mudah. Kita bisa menghitungnya dengan menggunakan aturan Steiner atau aturan sumbu sejajar. Nah, sekarang kita mempelajari aturan Steiner dulu ya. Ini aturannya. I di sumbu yang baru itu harus sama dengan I yang melalui pusat massa ditambah dengan MD kuadrat. Jadi I0 di sini menyatakan momen inersia dengan sumbu putar melalui pusat massa satuannya kilogram meter kuadrat. IB momen inersia dengan sumbu putar melalui poros putar yang baru. Sedangkan M massa benda, D itu jarak sumbu putar baru terhadap pusat massa benda. Nah, aturan Steiner ini sangat berguna sekali untuk menghitung momen inersia kalau sumbunya tidak lagi melalui pusat massa. Karena kita tahu tabelnya tadi kan momen inersia selalu dihitung terhadap pusat massa. Jadi ini di luar pusat massa yang kita bahas.
Ini saya kasih contoh yang pertama. Ini batang kurus diputar dengan sumbu melalui salah satu ujungnya. Bisa kiri, bisa kanan. Berapakah momen inersianya? Kita bisa cari dengan menggunakan aturan Steiner. Caranya adalah kita cari D-nya dulu. D itu jarak pusat massa, ini tengah-tengah ya, pusat massa, ke sumbu yang baru. Karena ini panjangnya kita asumsikan adalah L ya. Berarti jarak O ke B ke ujungnya itu setengah L. Nah, jadi kalau begitu saya bisa tahu D-nya itu jarak pusat massa ke sumbu yang baru itu adalah setengah L. Jadi ini baca aja dop ya, dopnya itu setengah L ya. Nah, sekarang kalau begitu I0-nya berapa ya? Berdasarkan tabel, I0-nya itu kan batang diputar di pusat massa itu 1/12 ml kuadrat. Ini yang sudah kita buktikan tadi ya. Jadi I di sumbu yang baru tinggal menjumlahkan I0 dengan MD kuadrat. Jadi I0-nya itu 1/12 ml kuadrat ditambah MD kuadrat. D-nya itu adalah setengah L di kuadrat. Jadi ini 1/12 ditambah 1/4. Berarti 3/12 tambah 1/12, 4/12. 4/12 berarti 1/3 ml kuadrat. Nah, inilah momen inersia kalau batang berputar pada salah satu ujung. Bisa kiri, bisa kanan. Nah, sekarang saya beri contoh soal yang nomor 2. Seperti tadi, batang kurus tapi diputar dengan sumbu melalui titik B. Tegak lurus batang sumbu ini ya. Nah, titik B itu jaraknya dari ujung kirinya itu adalah 1/4 L. Berapakah momen inersia melalui sumbu yang baru ini? Kita tetap harus ingat bahwa kalau melalui pusat massa berdasarkan tabel 1/12 ml kuadrat. Nah, kita cari D-nya dulu, yaitu jarak O ke B, dopnya itu berapa? Ini jaraknya adalah, perhatikan baik-baik ya. Jarak O ke ujung ini kan setengah ya. Ini ke sini itu adalah setengah L. Jadi kalau di sini 1/4, berarti jarak O ke B itu adalah setengah kurangi 1/4, tentu saja 1/4 L gitu ya. Itu D-nya. Nah, kalau mencari I di sumbu yang baru, langsung aja I0 ditambah MD kuadrat. Jadi tinggal masukkan 1/12 ml kuadrat ditambah D-nya 1/4 L kuadrat. Nah, kita bisa menjabarkan lagi 1/12 ml kuadrat. Ini berarti 1/16 ml kuadrat. Nah, ini 1/16, ini 1/12. Disamakan penyebutnya 48 ya. Berarti ini 4/48. Ini 3/48. Jadi 4 ditambah 3 itu 7. 7/48 ml kuadrat. Nah, ini soal yang nomor 3 ya. Kalau misalkan di sini ada bola pejal digantung dengan tali. Jari-jari bola pejal itu R, panjang talinya itu 2R. Terus kemudian diayunkan. Jadi seperti bandul jam gitu ya, diayunkan. Ingat kalau dia mengayun, maka poros putarnya akan berpindah di titik B. Kenapa? Karena kalau mengayun berarti ini loh, busur lingkarannya kan ini ya. Busur lingkaran ini berarti pusat lingkarannya itu berada di B. Berapakah momen inersia terhadap titik putar B ya? Berarti sumbunya telah bergeser. Kita ingat bahwa kalau bola pejal diputar dengan sumbu melalui pusat massa, momen inersianya itu adalah 2/5 mr kuadrat. Ingat tabel tadi itu ya, 2/5 mr kuadrat. Nah, sekarang kalau kita mau mencari I di sumbu yang baru, berarti kita cari D-nya dulu. Dopnya dulu berapa itu? Jarak pusat massa ke titik B. Jaraknya adalah R ditambah 2R, berarti menjadi 3R. Kan gitu ya. Oke, 3R. Sudah ketemu, langsung tinggal masuk ke rumusnya Steiner tadi. I di sumbu yang baru, I0 ditambah dengan MD kuadrat. Berarti I0-nya adalah 2/5 mr kuadrat ditambah M. D-nya adalah 3R, saya kuadrat. Berarti ini kan 0,4 aja ya, saya taruh sebagai desimal aja. Saya tulis sebagai desimal saja, seperti ini, 9 mr kuadrat. Jadi kalau gitu 9,4 mr kuadrat. Nah, inilah momen inersianya terhadap titik putar B.
Soal berikutnya ini ada silinder pejal diputar dengan sumbu melalui poros putar di B nih ya. Sumbu putarnya berada di B. Sumbu putarnya melewati titik B yang tegak lurus dengan bidang dari silinder ini. Bidang penampang silinder istilahnya ya. Oke, nah sekarang kita lihat silinder ini jari-jarinya R, masanya misalkan aja M gitu ya. Berapa momen inersia terhadap sumbu putar yang baru, terhadap poros putar yang melalui titik B. Kita bisa lakukan lagi dengan aturan Steiner, sangat mudah soal ini. Kita harus ingat bahwa menurut tabel tadi silinder pejal, kalau diputar melalui pusat masanya, itu adalah setengah mr kuadrat. Jadi kita cari D-nya dulu, jarak pusat massa ke sumbu yang baru, D itu berarti jarak O ke B, yaitu berarti setengah R, sudah diketahui dalam soal, sehingga I di sumbu yang baru itu adalah I0 ditambah dengan MD kuadrat. I0-nya adalah setengah ya, jadi ini setengah MR kuadrat ditambah dengan MD, D-nya itu setengah R ya, saya kuadrat. Jadi kalau begitu ini setengah MR kuadrat ditambah seperempat MR kuadrat. Setengah ditambah seperempat. Berarti ini kan hasilnya 3/4 MR kuadrat.